Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan membahas tentang Omnibus Law Klaster Tenaga Kerja. Kelompok kami beranggotakan Alvina Claudia Sukma, Nurmala Sari Kumora, Tufa Laina Hardianti, dan saya Dinda Kintani Putri. Alasan kelompok kami membahas topik ini karena Omnibus Law sudah menjadi perdebatan terutama terkait kebijakannya yang dinilai lebih menguntungkan tenaga kerja asing atau TKA yang masuk ke Indonesia. Apakah Omnibus Law ini akan lebih menguntungkan tenaga kerja asing atau tenaga kerja Indonesia? Hal tersebut menjadi penting untuk dibahas. Latar belakang pembahasan Omnibus Law. RUU Omnibus Law diresmikan melalui rapat paripurna DPR RI ke-7 pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 dan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pembentukan Undang-Undang Ciptaker diharapkan juga mampu menyesuaikan daya saing buruh atau pekerja domestik di pasar internasional. Akan tetapi, terjadi beberapa perdebatan pada salah satu klasternya, yakni terkait ketenaga kerjaan. Seperti pada revisi pasal 42 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, penghapusan pasal 43, pasal 44 dan pasal 46 yang menuai banyak kritikan akibat dianggap menimbulkan ketimpangan antara TKDN yang merasa dirugikan haknya dengan keberadaan TKA. Dimulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 46. Lalu Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pasal 42 direvisi. Pasal 43 ketidakpemilikan batas waktu kontrak TKA. Pasal 44 yang dihapus dan pasal 46 yang dihapus. Teori yang dipakai dalam kasus ini adalah teori liberal kapitalis. Menurut Breza Pereira 2017, kapitalis telah diberlakukan negara berkembang jika menjadikan pertama, sektor ekonomi, industrialisasi, juga kecanggihan produktif dijadikan prioritas sarana pembangunan bagi masyarakat. Yang kedua, keterlibatan besar market dalam koordinasi sektor ekonomi, sedangkan negara terlibat secara sementara seperti menyediakan kebijakan industri strategis. Yang ketiga, negara menata sektor perekonomian non-kompetitif seperti infrastruktur, industri dasar, dan lembaga keuangan secara dekat. Yang keempat, negara memiliki tanggung jawab dalam kemampuan fiskal dan nilai tukar, mengantisipasi terjadinya defisit anggaran, dan berjalan transaksi yang kemungkinan kronis. Yang kelima, negara bersifat proaktif dalam stabilisasi makroekonomi, tingkat keuntungan, tingkat upah, tingkat inflasi, terutama nilai tukar. Yang keenam, sebuah negara tergolong maju jika mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan secara aktif melindungi lingkungan. Masyarakat yang kapitalis mampu menjadi liberal bila negara hanya terlibat dalam menjamin hak milik dan kontrak dalam rangka menyimbangkan akun fiskal, dan sisanya seperti pertumbuhan dan stabilitas ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar.
Yang ketujuh, kapitalisme erat kaitannya dengan liberal. Apabila diselaraskan secara khas oleh pasar, yaitu perkembangan di saat mengintegrasikan harmonisasi negara serta pasar. Di saat harmonisasi ini terjadi secara khas dilaksanakan oleh negara, demikian mempunyai masyarakat yang stagnan dan teknokrasi. Masyarakat kapitalis sudah terorganisasi, yakni lembaga atau regulasi mana yang mengendalikan tindakan sosial, hal mana yang dilindungi dan komitmen yang dimiliki individu terhadap bangsa, bagaimana tujuan politik diberlakukan, bagaimana faktor-faktor bermanfaat didistribusikan, bagaimana kekayaan serta penghasilan disalurkan. Selain itu, perlunya melihat seberapa kuat atau memerintah lembaga-lembaga pengaturan tersebut. Dengan demikian, seberapa terkait negara bangsa masyarakat, regional politik yang serasi dengan kapitalisme. Semakin kohesif suatu bangsa, semakin meningkat ketaatan warga negara dengan nilai-nilai serta kepercayaan yang dikonstruksi dengan suatu bangsa. Semakin absah dan kuat kenegaranya, semakin rendah tingkat paksaannya. Kepaduan sosial suatu bangsa tidak terlepas dari seberapa besar warganya. Berikutnya adalah teori utilitarian. Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Berdasarkan aliran utilitarian klasik bahwa mengklasifikasikan kebaikan dengan kesenangan, serta kita harus mengoptimalkan kebaikan dengan menciptakan jumlah kebaikan yang paling besar dengan jumlah terbesar. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus selalu difokuskan untuk dapat menaikkan tingkat kebahagiaan banyak orang. Apabila Omnibus Law mengakomodir banyaknya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia, meskipun tenaga kerja asing tersebut berkualitas dan juga lolos semua standar persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal perekrutan tenaga kerja, mudah, begitupun dengan melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Maka salah satu dampak yang dihasilkan ialah semakin tingginya rasisme atau yang disebabkan salah satunya oleh perbedaan warna kulit dan bahasa, serta kriminalitas sebagai akibat dari perampasan pekerjaan serta semakin sedikit terbukanya lowongan pekerjaan. Jadi tidak memungkinkan kebahagiaan utilitarianisme bagi kelas pekerja itu. Dapat kelemahan dari teori utilitarian. Yang pertama, tidak mudah untuk diperkirakan karena apa yang terjadi di masa mendatang sulit untuk dipahami. Hal ini menjadi membingungkan untuk dapat melihat basis dari pilihan yang akan terlaksana di masa mendatang. Kedua, tidak ada batasan. Dan ketiga, tidak ada tolak ukur dalam kebahagiaan karena semua manusia memahami kebahagiaan masing-masing. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait tindakan yang dilakukan oleh aktor. Apakah sepenuhnya demi kebaikan bersama atau menjadi tindakan yang mengutamakan kepentingannya? Utilitarianisme salah menilai tentang perilaku aktor tersebut. Dominasi berdasarkan suara mayoritas. Selanjutnya adalah hubungan bagaimana teori tersebut menjelaskan case study yang dipilih. Penggunaan teori liberal kapitalisme ini dianggap berkolerasi dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Digagas oleh pemerintah dalam rapat paripurna, yang mana negara Indonesia menekankan pembukaan aliran masuk tenaga kerja asing sebagai bentuk upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia domestik dalam hal mengembangkan industri dan perekonomian negara. Pemerintah Indonesia mengurangi hambatan masuknya TKA yang di saat bersamaan untuk membuka peluang investor masuk yang secara tidak langsung meningkatkan devisa dan perekonomian. Selanjutnya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law terkait dengan tenaga kerja, terjadi penambahan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tenaga kerja dalam negeri. Pada tahun 2020, jumlah TKA yang masuk ke Indonesia didominasi oleh tenaga kerja asal Cina menempati posisi pertama dengan 35.781 orang, disusul oleh Jepang sejumlah 12.823 orang, Korea Selatan dengan 9.097 orang, Filipina dengan 4.536 orang, Amerika Serikat dengan 2.596 orang, Australia dengan 2.540 orang, Inggris dengan 2.176 orang, Singapura dengan 1.994 orang, dan adapun 15.187 dari negara lainnya. Adapun penambahan TKA ini berada
terkonsentrasi di wilayah Indonesia seperti misalnya Aceh, Bali, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, dan di daerah Sulawesi lainnya. Berkenaan dengan kehadiran tenaga kerja asing ini masih dibutuhkan di Indonesia. Tenaga kerja asing ini bekerja pada industri yang benar-benar membutuhkan keahlian dan juga tenaga kerja asing dapat mentransfer ilmunya dalam pengembangan serta kemajuan Indonesia di masa mendatang. Adapun industri yang membutuhkan tenaga kerja asing yaitu industri smelter Indonesia. Dalam industri ini kehadiran tenaga kerja asing belum bisa lepas. Menurut Jonathan Handrojo dari Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia, tenaga kerja asing masih dibutuhkan untuk merakit dan mengoperasikan mesin smelter asal Cina. Tenaga kerja asing asal Cina sudah memiliki pengalaman di bidangnya dan dapat beralih teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia mencapai waktu 2 tahun. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar menyatakan bahwa manfaat dari adanya kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia yaitu untuk membagikan pelatihan agar dapat meningkatkan kinerja TKI. Tenaga kerja asing yang datang yakni berasal dari Cina, memberikan pelatihan dan transfer teknologi. Salah satunya rencana pembangunan sekolah khusus tembaga di Morowali. Kesimpulan, dengan demikian adanya Undang-Undang Ciptaker ini memiliki manfaat dan juga kerugian. Dari segi manfaat, kehadiran tenaga kerja asing ini memberikan dampak yang baik bagi perkembangan industri yang membutuhkan tenaga kerja ahli pada sektor tertentu dan meningkatkan upaya industri dan pekerja domestik untuk lebih menyesuaikan diri dengan tingkat persaingan pasar internasional. Namun, di sisi lain, kehadiran tenaga kerja asing ini bila tidak ada memiliki batasan aturan yang ditetapkan terkait keberadaan tenaga kerja asing, mulai diberlakukan kontrak kerja dalam penempatan di perusahaan, pemberian jabatan terutama tanpa adanya kualifikasi secara tertulis sebagai bukti kompetensi dasar yang harus dimiliki pekerja pada umumnya, tidak menutup kemungkinan kemudahan tersebut berkembang menjadi dominasi sekaligus ancaman besar bagi para tenaga kerja dalam negeri. Oleh sebab itu, menurut kelompok kami, alangkah lebih baik jika pemerintah kembali memberlakukan kembali peninjauan standar kompetensi yang harus dimiliki tenaga kerja asing agar lebih selektif dalam penyesuaian jabatan dan penempatan standar kualifikasi yang diberlakukan Indonesia.